hadir Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa firman Tuhan yang juga nanti akan kami dengar Tuhan. Kiranya Kau pakai Bapa waktu gembala kami Tuhan, sehingga Tuhan setiap kami yang mendengarkan yang boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama. Ku masuk ke hadirat. Pujian sembah Saat-saat ini alangkah alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujian, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanmu, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Nyanyikan pujian bersama. Ku masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Mari angkat tangan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanmu, kekudusanmu penuhi tempat ini. Kami menyembah Tuhan, bersama Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku,
untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu, ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku, oh Allah kami, Allahku, betapa ku mengasihimu. inilah hidup kami, inilah hidupku, oh, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, Yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. bawa daku, oh, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jadikan Tuhan, jadikanku ya Yesus penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, bawa kami Tuhan, bawa lebih lagi mengenal-Mu Tuhan, untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. jadikan kami menyembah-Mu, jadikanku menyembah-Mu, Penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus,
hadiratmu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan sama pujian penyembahan Yesus. kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau layak menerima pujian, penyembahan, pengagungan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu Engkau mengisi bejana hati kami Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan jadi kekuatan bagi kehidupan kami. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami gak hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Amin. dan berkati setiap kami yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji syukur sama Tuhan, kita masih dipertemukan kembali dalam kasih Tuhan pada malam hari ini. Biar segala puja penyembahan kita menjadi dupa yang harum, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mau sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami dipertemukan kembali dalam doa pelayan pada malam hari ini Bapa. Bapa, sebelum kami mendengar firman-Mu, tutup bungkus kehidupan hamba-Mu, tutup bungkus kehidupan kami semua yang mendengarkan Bapa, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada bulan-bulan lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana kehidupan kita sebagai hamba. Hendakkah kita dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, kita mau katakan bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Janganlah kita menuntut ucapan terima kasih atau imbalan dari setiap tugas yang telah kita lakukan, baik itu dari manusia, dari gereja, ataupun dari Tuhan sendiri. Karena kita telah menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga kesungguhan atau kemurnian dari pelayanan itu tidak dapat kita ukur Bapak Ibu sekalian dengan banyaknya atau sedikitnya imbalan atau penghargaan yang sudah kita terima dari pelayanan tersebut Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, menjadi hamba yang tidak berguna bukannya berarti kita melakukannya secara asal-asalan atau sekedar menjalankan tugas sehingga kita asal selesai atau asal beres, bukan seperti itu. Tapi ketika kita melakukan tugas yang dipercayakan dalam kehidupan kita, kita melakukan dengan motivasi memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Sehingga kita benar-benar maksimal dalam tugas yang diemban dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja Batu Karang, Bapak Ibu sekalian. Sama seperti seorang bujang yang bulan lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana ketika bujang itu dikasih kepercayaan untuk mencari keledai yang hilang, ternyata dari peristiwa tersebut, bujang itu bukan hanya sekedar mencari keledai yang hilang, tetapi dari tugas yang dipercayakan kepada bujang tersebut, ternyata ada suatu peristiwa yang sangat-sangat besar yang bujang itu akhirnya dapat dari peristiwa tersebut, dari tugas tersebut, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana seorang Saul diurapi oleh Samuel. Itu dari kesetiaannya, dari ketaatannya seorang bujang yang tidak menyerah ketika keledainya belum ketemu, ataupun juga kita bisa melihat bagaimana seorang bujang yang sangat-sangat mengasihi tuannya, sehingga dia mau memberikan apa yang dia punyai pada saat itu. Dia tidak hitung-hitungan bahwa ini adalah uang saya, ini adalah hak saya. Tidak, tapi ketika Saul bilang saya tidak punya uang, dengan gampangnya bujang itu pakai uang saya. Sungguh luar biasa. Dari tugas yang cuman di mata manusia mungkin sepele, tapi dari ketaatan tersebut, bujang itu telah membuat Saul tampil, diurapi sebagai raja dalam kehidupannya. Sungguh luar biasa cerita ini Bapak Ibu sekalian. Dan ketika ada suatu ayat yang sangat menarik ketika kita baca 1 Samuel pasal 9 ayat 27, 1 Samuel pasal 9 ayat 27. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul,
Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Di sini kita bisa melihat seorang bujang yang mempunyai peran yang penting dalam kehidupan Saul, tetaplah seorang bujang. Ia tidak membantah ketika Saul menyuruhnya. Padahal kita bisa lihat di situ bahwa kehidupan bujang ini sangat berperan penting dalam kehidupan Saul, sehingga Saul menjadi raja. Dia tetaplah seorang bujang. Kita bisa melihat bagaimana ia tidak bersungut-sungut, dia tidak menggerutu ketika Saul menyuruhnya. Dia tidak mengungkit-ungkit peran dia dalam kehidupan Saul. Peran pengorbanan dia dalam kehidupan Saul. Dia tidak mungkit-mungkit. Tapi ketika Saul menyuruh untuk pergi dahulu, bujang itu melakukan seperti itu, Bapak Saudara. Di sini kita bisa melihat dari contoh ke dalam kehidupan bujang ini, Bapak Saudara. Walaupun dia melakukan peran yang sangat penting dalam kehidupan Saul, ia tetap tunduk pada apa yang Saul perintahkan. Dia benar-benar mengerti tentang otoritas dalam kehidupannya. Namun seringkali pelayanan kita atau pelayanan hamba-hambanya Tuhan seringkali rusak karena hal itu tersebut, bagus. Seringkali pelayanan di gereja atau gereja-gereja rusak karena adanya orang-orang yang pengen dihargai atas jasa-jasa tanda kutip seperti itu. Sehingga mereka ingin dikatakan bahwa dirinya adalah yang paling penting. Saya tidak berhak disuruh lagi karena saya sudah melakukan jasa, saya sudah melakukan peran yang sangat penting bagi gereja atau bagi pelayanan ini. Sehingga dia cenderung untuk tidak taat ketika ada suatu perintah yang harus dia lakukan. Dia sering kali terjadi, sahabat sekalian. Sama seperti halnya ketika kita baca di Lukas 22 ayat 24 di situ katakan apa? Terjadilah suatu pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka? Dan ini juga terjadi bukan hanya zaman-zaman sekarang saja, sering terjadi pertentangan antara siapa yang paling berjasa, siapa paling terbesar. Tetapi ketika dalam kehidupan murid-murid Yesus juga itu terjadi, Bapak. Di saat-saat terakhir, saat-saat yang benar-benar harusnya tampak, saat-saat yang istimewa, di mana perjamuan malam itu ada perjamuan yang terakhir ketika Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan Tuhan Yesus disalibkan. Ini adalah pertemuan terakhir, harusnya meja makan adalah suatu pertemuan yang sangat-sangat menyenangkan dalam kehidupan murid-muridnya dan murid Yesus. Tetapi yang terjadi pada malam itu adalah pertengkaran, Bapak. Pertengkaran ini bukan pertengkaran tentang hal yang sangat-sangat dahsyat, tapi hal yang sudah pernah terjadi, Bapak sekalian. Kenapa saya katakan seperti itu? Pernah terjadi pada Lukas 9 ayat 46 dengan jelas katakan seperti itu. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Jadi pertengkaran di Lukas 22 ayat 24 ini bukanlah pertengkaran yang pertama tentang merebutkan siapa yang paling terbesar di antara mereka. Dan kita baca di Lukas 9 ayat 46 sudah terjadi. Dan pada perjamuan terakhir malam itu terjadi lagi pertengkaran yang merebutkan siapa yang paling terbesar di antara mereka. Padahal mereka adalah murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Dan itu terjadi pada malam itu. Di sini kita bisa melihat mungkin jawaban yang dia harapkan pada malam itu adalah Tuhan menunjuk salah satu di antara mereka bahwa kamu adalah yang terbesar. Mungkin itu harapan dari salah satu murid-muridnya pada malam itu. Tapi Tuhan Yesus pada ayat 48 dengan jelas di Lukas 9 ayat 48 ketika murid-murid bertanya siapa paling terbesar di antara kami. Kalau misalnya kita baca di Lukas 9 ayat 48, Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Dan juga di Lukas 22 ayat 26, Tuhan Yesus dengan jelas bahwa yang terbesar di antara mereka bukanlah sebagai seorang pemimpin, melainkan yang terbesar di antara mereka adalah sebagai pelayan.
Ini jawaban Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita mencari siapa yang paling terbesar, siapa yang paling terhebat dalam pelayanan ini. Tapi ketika jawaban dari dua peristiwa ini, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa apa yang dipikirkan manusia, yang digambarkan oleh kehidupan manusia dan kehidupan sehari-hari itu sangat bertolak belakang dalam pelayanan. Yang terbesar ialah menjadi pelayan. Yang terbesar adalah menjadi seperti anak kecil ini. Sungguh luar biasa, sangat bertolak belakang sekali dari kehidupan ketika kita berjalan dalam kehidupan dunia ini, Bapak sekali. Tetapi Yesus saat-saat itu benar-benar luar biasa, tidak menunjuk satu orang pun dari kehidupan mereka, dari murid-muridnya, siapa di antara mereka yang terbesar, tidak, Bapak sekali. Jadi dalam artinya dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, Bapak Ibu pada malam hari ini, yang terbesar adalah orang yang mau merendahkan diri, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dari murid-muridnya, dari kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Bagaimana ketika kita mau merendahkan diri, merendahkan hati, menjadi pelayan Tuhan. Tuhan butuh itu Bapak Ibu sekalian pada akhir-akhir ini. Ingatlah perkataan Tuhan, siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ketika kita melayani, menjadi yang terbesar adalah dengan kita mau merendahkan hati dan merendahkan diri hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kehidupan kita maupun kehidupan saya pribadi. Biar melalui kebenaran firman Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan semakin lagi mendekatkan diri sama Tuhan, semakin mengoreksi kehidupan kita. Menjelang kedatangannya, kita benar-benar mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sehingga bukan kehidupan kita yang ditinggikan, tapi biar kehidupan Tuhan saja, nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita cuma hamba yang semakin kecil, semakin hina di hadapannya. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu dan kehidupan kami semua, Bapa. Biarlah kehidupan kami boleh tampil sebagai pelayan-pelayan-Mu yang berkenan kepada Engkau saja. Biar nama-Mu saja yang semakin ditinggikan, nama-Mu saja yang semakin dimuliakan, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Engkau saja, Tuhan Yesusku. Terima kasih Engkau berkati kehidupan kami, pelayan-pelayan-Mu, Bapa. Baik yang berdagang, baik yang bekerja, baik yang kuliah, baik yang bersekolah, Bapa. Tubuh kehidupan kami, tubuh kehidupan keluarga kami. Kau berkati kesehatan kami, Tuhan. Kau lalui, Tuhan, kehidupan kami dari wabah ini, Bapa. Bila kami layak, Tuhan. Kami boleh, Tuhan, terus melayani Engkau aja atas segala raja dan kehidupan kami. Terima kasih, Bapa, buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari lepas hari kami rasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau berkati Tuhan Indonesia, kami mau berkati lingkungan gereja kami mau berkati lingkungan di mana kami tinggal, Bapa. Di dalam nama Yesus. Biar kesehatan Tuhan melimpah Tuhan dalam kehidupan kami semua, Bapa. Kejayaan, kehormatan Tuhan, segala apa yang dibutuhkan Tuhan dalam kehidupan masyarakat di sekitar kami, Kau berkati di dalam nama Yesus, Bapa. Dalam nama Yesus. Sekali Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya sebagai pelayan-pelayan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to